Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah iPad Air M3. Ya, dari 4 tipe iPad yang ada di pasaran sekarang ini, menurut saya sih iPad Air ini tuh iPad yang cukup membingungkan ya. Karena dia tuh bukan iPad paling kenceng, bukan iPad paling murah, dan juga bukan iPad yang ukurannya paling ringkas. Jadi ya kayak serba nanggung gitu. Dulu mungkin semangat Apple buat bikin iPad Air ini tuh lebih ke tablet yang tipis dan juga kenceng ya. Tapi pelan-pelan identitas ini tuh udah mulai melekat nih ke iPad Pro yang terbaru. Dan faktanya, iPad Pro yang paling baru itu ukurannya lebih tipis dari iPad Air itu sendiri. Jadi yang ngelihat iPad Air sekarang tuh kayak iPad Pro dengan harga yang lebih murah, dengan fitur yang nggak pro-pro banget. Apple sendiri mungkin juga bingung kali ya sama nih iPad. Saking bingungnya, iPad Air terbaru itu cuma ganti mesin doang, dari M2 ke M3. Nah, M3 ini juga mesin racing ya, yang juga dipakai di MacBook keluaran 2023. Dan fun fact-nya, mesin yang dipakai di iPad ini juga lebih kenceng dari mesin editingnya Tama, videographer dan editor di Gadget Gaul. Yang nasibnya pakai apa, Tam? Pakai Mac Mini M1. Tuh, masih ada di belakang. Nah, dengan chipset yang terbaru, apa aja yang menarik dari iPad Air M3 ini? Yuk kita bahas. Oh ya, sebelumnya saya pengen mengucapkan makasih dulu sama distributor ponsel yang udah minjemin iPad Air M3 ini ya. Nah, iPad Air M3 yang saya pegang ini tuh yang ukuran 11 inch. Ini ukuran yang cukup sweet spot buat dipakai kerja, tapi tetap enak buat dibawa kemana-mana. Dan poin plusnya, ukuran yang ini juga lebih murah ya dari yang 13 inch. Tapi kita tetap dapat spesifikasi mesin yang sama. Paling bedanya selain ukuran layar itu di kapasitas baterai. Nah, yang 11 inch ini kapasitas baterainya lebih kecil. Terus bagian menarik dari iPad Air selain dia tuh rajin ke bagian upgrade mesin M series yang terbaru, itu lebih ke pilihan aksesoris resminya ya, yang feel-nya tuh kayak iPad Pro banget. Jadi si tablet ini tuh juga udah support Apple Pencil Pro yang terbaru sekaligus yang tercanggih saat ini. Dan dia juga punya versi Magic Keyboard-nya sendiri. Karena dulu pas zaman M1, M2, Magic Keyboard-nya tuh mau nggak mau harus nebeng punya iPad Pro ya. Nah sekarang udah dibikin yang spesifik buat si iPad Air M3 ini. Nah kalau dua barang tadi tuh disatuin bakal bikin si iPad ini tuh lebih canggih, lebih sakti, bahkan lebih produktif lah buat dipakai kerja. Tapi juga bikin si iPad ini jadi lebih mahal lagi. Karena dari yang tablet doang kayak gini, cuma di kisaran 10 jutaan, kalau nambah dua barang tadi tuh bisa tembus sekitar 16 sampai 17 jutaan. Gila sih, Apple emang juara banget jualannya. Ya sebenarnya tanpa aksesoris pun saya masih bisa kerja tipis-tipis lah di iPad ini. Yang misalnya dipakai buat ngetik dokumen, virtual keyboardnya tuh bener-bener responsif ya. Dan masih enak lah dipakai buat ngetik di ukuran layar yang juga kerasa lega. Terus buat cut-to-cut klip video di aplikasi video editor juga layarnya bener-bener responsif ya. Sampai saya tuh nggak ngeh kalau layar ini tuh cuma 60 Hz doang, bukan 90 atau 120 Hz. Terus kalau udah kebanyakan buka tab aplikasi, kita juga bisa ngaktifin yang namanya Stage Manager yang juga udah support di iPad ini. Ya, dengan Stage Manager multitasking di iPad tuh jadi berasa lebih pro ya. Dimana kita bisa ngatur ukuran window aplikasi nih. Mau digedein, dikecilin, atau ngatur tampilan tab multitaskingnya yang lebih enak. Bahkan kita juga bisa pakai mode extend ke layar monitor eksternal yang lebih gede pakai koneksi USB Type-C-nya. Terus layarnya juga masih sangat-sangat bagus buat ukuran tab harga segini. Warnanya lampol, detailnya cakep, dan dipakai buat maraton streaming film atau series juga nggak bikin mata kita capek. Ya meskipun kalau diperhatiin lebih detail lagi, ini bahkan bukan layar OLED, kayak yang ada di tab-tab Android flagship. Kalau kata Apple sih ini namanya Liquid Retina Display ya, yang bahasa Androidnya ya ini layar IPS LCD Pak. Tapi ya tentu jangan disamain dengan layar IPS LCD yang ada di tablet Android atau HP Android yang harganya murah ya. Ini versi top tiernya karena udah 100% DCI P3. Dan selain layar yang bikin salfok dari iPad ini tentu aja di speakernya ya. Ini ada 4, sama-sama dominan dan punya karakter bass tipis-tipis. Ini enak banget sih, terutama pas dipakai buat nonton film action. Ya, chipset M3 di iPad itu bisa saya bilang overkill banget ya. Karena jangankan M3 deh, M1 di iPad Air keluaran 3 tahun yang lalu, itu performanya tuh masih sangat-sangat buas. Buat kerjain banyak hal di sebuah iPad. Karena sekali lagi ini iPad Pak, bukan MacBook. Yang secara software juga lebih ringkas dari macOS.
Ini saya pakai buat ngedit video 4K di CapCut, durasi video 1 menit, dan editing 3 layer. Nggak nyampe 30 detik, udah kelar. Ya sebenarnya ngedit video di CapCut doang mah hitungannya tuh geli-geli doang ya di iPad ini. Karena sebenarnya mesin M3 di sini tuh udah bisa atau udah sanggup buat ngedit video Apple ProRes secara native di aplikasi bawaannya. Ya, ini skill ulti yang sama kayak di iPad Pro. Jadi kalau Anda kontennya pakai iPhone yang juga udah bisa rekam video Apple ProRes, ya udah tinggal lempar aja ke iPad ini buat edit maksimal pakai aplikasi iMovie bawaannya. Nah, saking overkill-nya chipset M3 di sini, saya kayaknya lebih sering jadiin iPad ini buat mesin gaming ya. Karena performanya tuh bener-bener semonster itu. Dipakai main Genshin Impact yang biasanya jadi benchmark performa, di sini tuh nyaris nggak ada beban ya. Biar disiksa pakai settingan yang paling nyiksa. Dari traveling di maps sampai battle musuh yang rusuh kayak gini, performanya tuh nyaris gak goyah. Suhunya juga masih aman banget. Kayaknya chipset M3 ini masih terlalu enteng ya buat sekedar main Genshin Impact. Makanya sekarang dibukain tuh game-game AAA di App Store khusus buat chipset monsternya Apple. Di sini saya juga sempat nyobain game Resident Evil 4 Remake sampai Assassin's Creed Mirage yang sama persis kayak di versi PC dan PS5. Lumayan juga kan masih bisa download gratis buat story yang awal-awal. Dan masih gak nyangka sih bisa main game dengan grafis yang secakep ini dengan sangat-sangat lancar. Dan kalaupun ada frame drop, asli sih, ini tuh nyaris gak berasa. Pengalaman jauh beda ya sama chipset A17 Pro yang sempat saya cobain di iPad mini 7 dan bisa ngangkat game yang serupa. Kalau di iPad mini 7 tuh cuma awal-awal doang lancarnya. Tapi di sini main setengah jam lebih masih stabil performanya. Main game di layar segede ini sih udah paling bener pakai gamepad aja. Jadi ya nggak perlu megang iPadnya, yang jelas bikin pegel. Dan kalau kita pakai gamepad, visual layarnya juga jadi lebih bersih. Oh ya, iPad ini juga kompatibel ya untuk banyak gamepad. Mau yang mahal kayak Xbox, sampai yang 200 ribuan kayak Gamer Nova LED, ini juga udah bisa. Ya, kedepannya kayaknya bakal makin banyak ya game-game AAA yang masuk ke dalam ekosistemnya iOS. Mulai dari Resident Evil, Assassin's Creed, Death Stranding, dan bukan gak mungkin next GTA 5 mungkin bisa diporting di iPad ini. Kayaknya lebih bagus kalau game-game tadi tuh masuk ke sistem langganannya Apple Arcade ya. Karena jujur kalau kita ngelihat harga-harga gamenya itu tuh nggak murah gitu kalau kita mesti beli satu-satu. Di luar performa gaming, mesin M3 di sini juga udah bisa running fitur AI terbarunya Apple ya, yaitu Apple Intelligence. Mau nulis catatan atau draft email, sekarang bisa minta bantuan AI buat ngatur gaya bahasanya. Writing tools di sini juga udah nyambung nih ke ChatGPT, jadi udah nggak perlu lintas aplikasi lagi. Bikin ringkasan juga gampang, tinggal tap-tap doang. Ngilangin objek gak penting di foto juga tinggal clean up pakai AI. Tapi jujur aja nih, generative edit di Apple Intelligence ini tuh masih suka ngaco ya kalau mesti ngilangin objek yang lagi dipegang atau nempel di badan kita. Terus image playground di sini juga bisa jadi tools andalan ya. Ini semacam AI buat generate gambar dari prompt text yang kita tulis. Bisa dengan style animasi dan juga ilustrasi. Nah, cocok nih yang sering bikin materi presentasi di kantor. Ini lumayan kepake ya buat nyari stok gambar untuk visualisasi dan ini semuanya bisa diakses gratis. Nah, ini semua tuh baru fase pertama ya. Dan gak nutup kemungkinan next bakal banyak fitur AI lain yang juga disiapin Apple di Apple Intelligence. Kekurangan Apple Intelligence untuk saat ini mungkin lebih ke bahasa ya. Ini belum bisa bahasa Indonesia. Bahkan ketika udah update ke iOS atau iPadOS 18.4 yang paling baru, ini juga masih belum support. Jadi ya agak ketinggalan lah sama Galaxy AI-nya Samsung yang udah lebih membumi soal ini. Terus kalau ngomongin software, apalagi software yang profesional, iPadOS ini tuh emang surganya sih. Kayak mau sketching yang serius pakai Procreate ada, terus mau ngedit video yang master pakai Final Cut Pro juga bisa, atau mau buat 3D modeling kayak ZBrush itu juga sanggup ya dengan experience yang kurang lebih kayak versi desktopnya. Tapi ya tentu nggak ada makan siang gratis, nggak ada aplikasi cakep tapi nggak ngeluar duit, atau kalaupun gratis biasanya tuh biaya langganan juga lumayan. Tapi percaya deh, kalau Anda udah bisa ngasilin duit dari project yang kita bikin pakai aplikasi profesional tadi, seriusan, duit segitu tuh nggak bakal berasa mahal ya. Bahkan bisa juga buat invest buat ngerjain project lain ke depannya. Ya, kalau ngelihat spek kameranya memang cukup menarik ya. Dia udah bisa rekam 4K 60 fps, yang nggak cuma belakang tapi juga depan. Tapi tetap aneh sih kalau kamera iPad itu dipakai buat konten. Paling ya yang sering kepake ya buat kayak gini, buat kebutuhan video conference. Dan ini angle-nya tuh beneran luas ya untuk kamera depan. Ini
area di atas kepala saya tuh masih bener-bener ada jarak yang lumayan, kiri kanan juga begitu. Dan ya, ini iPad juga udah support fitur center stage. Jadi kalau Anda video conference di Zoom, di Google Meet atau Microsoft Teams, dia tuh udah punya fitur auto framing. Jadi kita lagi gerak kemana, dia tuh kameranya bakal ngikutin pergerakan muka kita. Jadi bener-bener enak lah buat kebutuhan video conference dan udah support di beberapa aplikasi yang cukup populer. Nah, kalau untuk suara mikrofonnya gimana nih? Suara saya udah cukup jelas kedengeran atau masih ada kresek-kreseknya? Coba komen di bawah. Nah, sampai seri yang terbaru ini, iPad Air tuh masih ngandelin sensor sidik jari atau Touch ID buat keamanan ya. Dan nggak cuma dipakai buat unlock perangkat doang, ini juga bisa buat verifikasi instalasi dan juga pembelian di App Store. Cuma paling posisinya aja sih yang kurang enak ya. Jadi kalau kita pakai mode rebahan kayak gini, dia tuh posisinya ada di kiri atas. Jadi ya buat yang nggak terbiasa pakai tangan kiri tuh kayak harus ngeraba-raba dulu. Dan memang Touch ID ini nggak se-seamless Face ID yang ada di iPad Pro. Tapi Touch ID ini tuh udah bisa ngedaftarin sampai 5 sidik jari yang berbeda. Jadi kalau pakai iPad ini buat sharing sama tim kerja ya, kayak misalnya di Gadget Gaul ada 3 orang, ini bisa lebih gampang lah buat pinjam-pinjamannya. Beda sama Face ID yang cuma support sampai 2 muka doang. Saya bisa pakai iPad ini tuh sekitar 1,5 harian ya, buat streaming sampai kerja office tipis-tipis. Atau 1 hari kurang lah kalau dipakai buat ngedit video atau main game yang lumayan intens. Bukan baterai yang boros-boros banget, tapi bukan yang paling awet juga dari baterai tab yang pernah saya coba gitu. Dan kalau kita ngelihat kapasitasnya, ini di kisaran 7.600 mAh ya. Tapi sekali lagi dengan kapasitas segini tuh masih lebih awet ketimbang tablet Android yang baterainya 8.000 mAh ke atas. Paling ngecasnya aja sih yang lumayan PR ya. Ini tuh dapat charger bawaan cuma 20 watt doang. Bisa ngisi sampai full itu sekitar 2 jam lebih lah. Kalau kata Apple, iPad Air M3 ini tuh udah sanggup nerima daya tuh up to 45 watt. Tapi pas sudah saya coba pakai charger third party dan sempat saya searching-searching juga, ternyata maksimal cuma 30 watt doang ya. Nggak tahu 45 watt tadi tuh bisa didapetin kalau kita mungkin beli charger khusus dari Apple kali ya. Tapi kalau kita pakai charger third party itu maksimal 30 watt dan sebenarnya udah lumayan lebih kencang sih dari charger bawaan tadi. Ya kurang lebih bisa menghemat waktu setengah jam lebih cepat. Oke, jadi kesimpulannya, selama iPad Air M2 masih ready di pasaran, kayaknya positioning iPad ini agak susah ya. Karena aslinya tuh cuma mesinnya doang yang diganti, sisanya masih sama persis. Jadi buat Anda yang ngincer iPad yang mesinnya kenceng buat main game AAA, yang bisa ngedit satset, terus yang bisa maksimalin fitur-fitur Apple Intelligence buat bantuin kerjaan lebih cepet, ya iPad Air M2 yang lebih lawas juga punya skill ini semua gitu. Malah kita bisa dapat dengan harga yang lebih murah. Tapi ya nggak ada salahnya juga sih ngincer iPad yang latest generation. Karena secara harga juga masih cukup rekomen lah buat performa yang semonster ini. Mungkin kalau buat sekarang beda performanya nggak terlalu signifikan ya sama iPad Air M2. Karena kebutuhan aplikasinya kurang lebih masih sama lah, masih segini. Tapi nggak menutup kemungkinan nih, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun lagi setelah banyak game-game AAA yang masuk sini dan mungkin bisa support ray tracing ya. iPad Air M3 dengan GPU yang lebih kenceng dan juga udah sanggup buat ray tracing, itu mungkin bisa ngasih lompatan performa dan visual yang jauh lebih signifikan. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi, terutama buat Anda yang masih penasaran sama iPad Air M3. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian iPad ini, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.